Ya Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu yang suci untuk kami dapat mengerti memahaminya. Kamu buka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk firman-Mu bekerja. Dan kami dapat mengerti secara pribadi dan secara otomatis untuk firman-Mu dapat kami pahami. Biar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan memahami tentang Engkau, siapa Engkau, dan juga karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita. Amin. Pembacaan firman Tuhan siang hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-59. Dan Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga dengan ayat Injil Yohanes pasal 1 Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop dari pasal 7 tadi pagi, yaitu perempuan yang berzina, yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk cobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan saudara, saya juga mengalami hal yang sama di mana saya dulu di masa kritis dalam hidup saya pernah melakukan hal-hal duniawi seperti ini. Saya pernah secara tidak sengaja melakukan perzinahan juga, karena saya yakin orang yang ingin menikahi saya itu benar-benar cinta sama saya. Ternyata saya dibohongi saudara, saya banyak dibohongi pria. Cinta kepada pria, kepada manusia itu tidak abadi saudara, mereka semua pembohong. Saya dibohongi terus, diajak berzina tetapi tidak dinikahi. Katanya nikahin saya tetapi saya malah diperdaya. Ini bukan muka aib, tapi kita semua adalah manusia masa lalu yang pernah berdosa. Sehingga kita pun bertobat saudara. Ketika kita sama seperti perempuan ini diampuni dosa-dosa kita. Sehingga Tuhan mengatakan, "Pergi, jangan berbuat dosa lagi." Itu juga Tuhan katakan kepada saya. Sampai hari ini saya selalu diingatkan untuk jangan berbuat dosa lagi. Artinya pertobatan itu harus terus terjadi di setiap hari dalam hidup kita. Karena masa lalu kita adalah masa di mana kita belajar untuk bertobat. Karena peringatan Tuhan untuk seorang yang bertobat adalah sangat dirindukan. Puji Tuhan saudara, saya tidak akan pernah melakukan hal yang sama.
Karena ketika perzinahan itu terjadi dan kita lupa pada Tuhan, maka hukuman itu nyata, saudara, saya alami. Karena itu saya tidak mau lagi berada di tempat itu, karena saya sudah melihat neraka orang-orang yang berzina, saudara. Makanya saya tidak mau ke situ. Saya sudah tahu bagaimana orang-orang yang berzina di neraka. Hukuman mereka apa kalau tidak mau bertobat, saudara. Tapi kalau sudah bertobat, Tuhan akan dengan sukacita membukakan bagi kita pintu pertobatan. Kemudian Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop baru. Yesus adalah terang dunia, yang berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Kau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus pada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku kamu tidak kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, saudara, yang dikatakan Bapa ini adalah penguasa segalanya, di mana hanya Yesus saja jalan satu-satunya menuju kepada Allah yang tertinggi, Allah penguasa, Allah Yahweh, Allah dari segala Allah. Hanya lewat Yesus kita bisa sampai. Karena banyak Allah di dunia ini, tetapi jika tidak melewati Yesus, maka Allah-Allah lain itu semuanya akan binasa, saudara, percayalah. Karena hanya Yesus sajalah satu-satunya terang yang dinyatakan Allah kepada dunia ini. Yesus dan Bapa itu satu, tidak akan terpisah, saudara, tidak bisa menuju kepada Maha Pencipta segalanya kecuali melalui Yesus. Dengan kita mengenal Yesus, kita pasti juga mengenal Bapa. Bapa memang tidak bisa kita lihat karena Dialah yang berkuasa atas segalanya. Tapi saya secara pribadi, secara roh, saya dapat mengenal Bapa. Saya tidak bisa melihat Bapa, tetapi saya dapat mengenalnya secara pribadi. Dan saya juga mengenal Yesus Kristus, bahkan saya juga mengenal Roh Kudus. Karena iman saya itu membuat saya tidak akan pernah menyangkal semuanya. Bagi saya mereka adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dilepaskan. Kemudian kita baca di kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 hingga dengan ayat yang ke-35 dengan perikop baru. Yesus bukan dari dunia ini. Nah, ini kan ayat yang paling nyata dikatakan. Yesus bukan dari dunia ini, yang berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena
itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin, saudara. Hanya kita orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus yang mengerti hal ini. Karena kita memang anak-anak Tuhan yang telah dipilih. Jadi ini apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Nah, ini untuk kita saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena tidak semua orang bisa menerima hal ini, walaupun sudah dikatakan Dia dari mana. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus Allah Bapa itu bertahta di surga. Dan senantiasa Roh Kudus itu adalah terang cahaya dunia ini. Mereka adalah kesatuan yang utuh, saudara. Seperti yang saya bilang, kalau ilah-ilah lain itu tidak ada terangnya, saudara. Terang yang menyamar saja, tidak membawa kepada kemerdekaan, keselamatan yang kekal. Kalau tidak percaya, ya binasa, mati dalam dosa. Kalau kita percaya, kita akan diselamatkan. Kemudian Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga dengan ayat yang ke-36 dengan perikop baru. Kebenaran yang memerdekakan, yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini janji yang sangat mulia dari Yesus Kristus untuk kita. Karena Dia adalah orang yang merdeka. Dia telah menebus kita. Jadi puji Tuhan, kita semua yang tidak berkhianat, kita yang masih setia sampai akhir hidup kita. Kemudian di Yohanes 8 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-47 dengan perikop baru. Keturunan Abraham ya tidak berasal dari Allah. Nah, dengarkan ini saudara, yang berbunyi demikian, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu,
kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Catat ini yang penting. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ini ayat yang paling penting juga, saudara. Yohanes 8 ayat 42. Kemudian, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepada aku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada aku? Barang siapa berasal dari Allah, yang mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, ini tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang tidak mendengarkan firman-Nya, orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang tidak mau dibaptis, orang-orang yang tidak mau hidup baru, orang-orang yang masih saja hidup dalam dosa. Orang tidak menerima Yesus lah yang pasti, orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada aku? Nah, jadi saudara, di luar Yesus nggak ada, saudara. Kemudian Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai dengan ayat yang ke 59 dengan perikop baru. Yesus sudah ada sebelum Abraham, yang berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Itu janji Tuhan untuk kita yang percaya dan yang melakukan firman Tuhan, saudara. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah kau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Dahsyat, saudara. Dahsyatnya apa? Dia mengenal Allah. Dia anak Allah dan dia adalah Allah. Tentu saja apa yang dikatakannya semuanya adalah tentang Allah. Allah yang benar-benar berkuasa, bukan Allah palsu, Allah dunia, Allah bangsa-bangsa yang tidak mau percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal. Kalau kita bisa memahami tentang firman ini,
kita akan mengerti, saudara, maksudnya Tuhan di sini apa. Dan pembedahan tentang Tritunggal itu hanya orang-orang tertentu yang tinggi pikiran ataupun IQ-nya yang bisa mengerti hal ini. Makanya Tuhan hanya memilih orang-orang tertentu yang dapat mengerti tentang kemahakuasaan dari Sang Pencipta, lalu Yesus Kristus, lalu Roh Kudus. Dan saya pun akan terus belajar dan belajar karena saya mengalami atau melihat, tetapi sekarang saya akan membaca firman. Itulah yang terpenting bagi saya. Karena dulu semua pengalaman saya, fakta yang terjadi dalam hidup saya itu semuanya nyata tertulis di firman ini. Dan ketika berjumpa dengan Yesus pun secara pribadi dalam roh, Tuhan Yesus itu berkata juga semuanya seperti di dalam Alkitab, saudara. Gak ada yang lain. Karena dia adalah firman yang hidup. Jadi kalau katanya percaya kepada Allah tetapi tidak percaya kepada Yesus yang juga adalah bagian dari Allah atau keluar dari Allah, maka itu bukan Allah asli tetapi Allah palsu. Karena Yesus adalah terang itu sendiri. Jadi berbahagialah kita yang sudah mendapatkan karunia menjadi anak-anak terang, saudara. Jangan sampai tinggalkan imanmu. Karena orang-orang Kristen kalau mati itu tidak menuju alam maut, saudara. Saya sudah melihatnya di alam-alam sana, saudara. Orang-orang Kristen itu semuanya dibawa ke Firdaus, saudara. Karena kita punya iman. Kita punya Yesus yang luar biasa. Sekalipun orang-orang mengejek kita pendosa. Kalau kita masih punya iman kepada Yesus Kristus, kita pasti akan dibawa ke Taman Firdaus, di mana semua orang-orang berkumpul di sana, orang-orang percaya. Puji Tuhan, saudara. Jangan pernah hianati Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalipun kita dihujat di zaman akhir ini. Karena iblis itu akan segera dihukum. Makanya mereka mencari tempat untuk mencari orang-orang untuk dibawa ke tempat penghakiman mereka, supaya mereka tidak sendiri di sana, dan mereka menimpakan segala hal untuk orang-orang yang masih gonjang-ganjing imannya kesana kemari, terombang-ambing. Jadi kita semua yang sudah percaya jangan sampai, sekalipun kita seorang pendosa seperti di sini, seorang perempuan yang berzina pun Tuhan Yesus kasihi jikalau dia bertobat. Puji Tuhan, saudara. Saya juga mengalami hal sama. Saya juga dulu pendosa ketika saya sudah mengenal yang namanya cinta. Dan dari situ saya belajar bahwa cinta kepada Yesus Kristus atau Tuhan lebih berharga daripada kita mencintai manusia. Dan saya beberapa kali hampir jatuh, tetapi Tuhan mengambil saya dari kegelapan, dari kejatuhan, dan bawa saya kepada terangnya, sehingga saya tidak sampai hancur pula. Walaupun saya pernah mengalami kehancuran rumah tangga, tetapi kehancuran rumah tangga saya yang pertama tidak membuat Tuhan melemparkan saya atau membuang saya. Tetap dia mengasihi saya hingga pada akhirnya saya benar-benar mengenalnya secara luar biasa pribadi. Tuhan Yesus berkati firman-Nya, dan Tuhan Yesus berkati kita semua siang hari ini. Dengan firman ini kita bisa belajar. Kita harus fokus kepada firman setiap hari supaya kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi, dan kita dapat mengetahui siapa Dia sesungguhnya, dan kita dikuatkan dengan firman. Jangan sampai goyah oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat siang. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Kita semua diberkati dengan firman-Mu, Tuhan. Kami anak-anak-Mu bersuka cita bahwa janji-janji-Mu ya dan amin untuk kami anak-anak-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Biarlah kami anak-anak-Mu selalu berjalan di dalam firman-Mu, dan kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi lurus menuju ke arah di mana kehidupan kekal menanti kami dan kerajaan surga yang akan segera turun ke muka bumi ini.
Biarlah Engkau yang memerintah atas hidup kami, kepala segala gereja, yaitu Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sampai Maranatha, kami akan selalu menantikan kedatangan-Mu. Dan biarlah semua gereja-Mu dipersatukan dalam kasih dan ikatan yang suci untuk saling membangun dan juga saling menguatkan, bukan saling caci-mencaci, hujat-menghujat, tetapi kami bersatu dalam Kristus yang adalah kepala kami sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus berkati.